Hari-hariku kini hanya dipenuhi ketakutan. Aku tidak lagi makan dengan tenang. Tidak bisa tidur lebih dari 1 jam. Setiap langkahku di rumah terasa seperti sedang berjalan di ladang ranjau. Siapapun bisa mengawasi, dan kapanpun bisa jadi akhir hidupku. Sore itu, aku kembali menemui Aldi, anak tetangga yang memiliki indera keenam. Kami duduk di bawah pohon jambu di pekarangan belakang rumahnya. Aku sudah lihat semuanya, Tante, ucapnya pelan, menunduk. Om Robi bukan cuma pelihara makhluk. Dia juga punya perjanjian. Dan waktu perjanjiannya hampir habis. Aku menelan ludah. Apa maksudnya? Kalau dia gak kasih tumbal terakhir, orang yang paling dicintai, dia yang akan dimakan balik sama makhluk itu. Dek, itu aku. Aldi menjelaskan bahwa makhluk itu berasal dari Gunung Gelap, tempat di mana manusia menukarkan jiwanya demi kekuatan. Dan Robi telah lama menjadi pengikutnya. Ia sudah mempersembahkan banyak perempuan, dan semua itu dilakukan untuk satu tujuan. Menguatkan tubuhnya agar kebal dari kematian. Dan Tante, itu tujuan akhirnya. Jadi bagian dari tubuh kekalnya. Tapi Tante masih bisa lolos kalau tahu kunci terakhirnya, kata Aldi. Apa kuncinya? Tanyaku gemetar. Kamu harus buat dia gagal malam ini. Jangan sampai ritualnya selesai. Tapi ingat, malam ini dia akan mulai. Kalau sampai lewat tengah malam, semuanya terlambat. Malam pun tiba. Dan benar saja, teror paling menyeramkan dalam hidupku dimulai. Pukul 11 malam, listrik di rumah padam. Semua ruangan gelap, hanya cahaya remang dari lilin yang entah dari mana muncul di setiap sudut rumah. Dari kamar, aku mendengar suara nyanyian lirih. Bahasa yang tak kukenal, gemanya seperti datang dari dasar tanah. Lalu, suara erangan, dan tangisan bayi. Tapi aku tahu rumah ini tidak ada bayi. Aku membuka sedikit pintu kamarku dan melihat ke lorong. Robi, Mama, dan Susi berdiri membentuk segitiga di ruang tengah. Tubuh mereka setengah telanjang, tubuh Susi dililit kain putih, Mamah menggenggam kendi tanah liat, dan Robi memegang pisau ritual dengan darah segar menetes. Di tengah mereka, ada gambar tubuh perempuan dibentuk dari rambut, kuku, dan potongan pakaian dalam milikku. Aku ingin berteriak, tapi Aldi sudah memperingatkan, jangan sampai mereka tahu kamu sadar. Aku menutup pintu pelan, menggenggam erat buku hitam Robi yang telah kulilit dengan doa dan daun midara. Malam ini aku harus bertahan, atau aku akan menjadi bagian dari tubuh kegelapan yang abadi. Malam itu belum berakhir. Setelah menyaksikan ritual mengerikan dari celah pintu kamar, aku hanya bisa berdoa sambil menahan air mata. Tubuhku gemetar, namun pikiranku berpacu mencari jalan keluar. Aku tahu, jika aku tidak bertindak sebelum tengah malam, hidupku akan berakhir sebagai tumbal terakhir. Aku membuka kembali buku hitam milik Robi yang telah kusimpan rapi. Tapi kali ini, bukan bagian mantranya yang kubaca, melainkan lembaran kecil yang kuselipkan sebelumnya, sebuah catatan tangan dengan tulisan khas Robi. Aku mengenali goresan itu karena sering melihatnya di surat-surat kecil saat kami masih pacaran. Namun kali ini, tulisan itu bukan tentang cinta. Aku sudah terlalu jauh. Darah pertama dari ibu kandung, darah kedua dari adik ipar, darah ketiga dari sahabat istri. Sisa satu, darah istri sendiri. Tapi dia terlalu bersih, terlalu suci. Aku harus mengotorinya dulu agar ritual berjalan sempurna. Tanganku gemetar saat membaca bagian itu. Jika ritual berhasil, aku tidak akan menua. Aku akan hidup dengan kekuatan bayangan gunung. Tapi jika gagal, makhluk itu akan mengambilku, jiwa, raga, dan semua yang pernah kucintai. Termasuk Marni dan Susi. Aku terhenyak. Marni dan Susi, Mamah dan adikku, mereka bukan hanya korban yang ikut berselingkuh. Mereka juga akan menjadi mangsa jika Robi gagal.
Mereka tidak tahu. Mereka pikir mereka adalah kekasih istimewa Robi. Nyatanya, mereka juga hanya pion dalam permainan setan. Aku menemukan lembar terakhir, yang ditulis dengan tinta merah gelap. Malam Jumat Wage, jam 0. Istriku akan aku jamah untuk terakhir kalinya di altar rambut dan dupa. Setelah itu, dia akan lenyap, dan aku lahir kembali sebagai manusia tanpa batas. Mataku berkaca-kaca, nafasku sesak, aku tak punya waktu. Aku memeluk buku itu erat-erat, lalu berlari pelan ke dapur. Dalam keadaan gelap, aku mengumpulkan semua bahan yang diajarkan Aldi sore tadi, daun kelor, air wudhu, dan segenggam tanah dari makam ayahku. Aldi bilang, hanya dengan membawa jejak darah yang sudah tiada, aku bisa memutus kekuatan dari makhluk hitam itu. Tapi saat aku kembali ke kamar, aku mendengar langkah kaki cepat mendekat. Napasku tercekat, aku sembunyi di balik lemari. Robi masuk, tubuhnya dilumuri abu dan darah. Matanya merah, wajahnya bukan wajah suamiku yang dulu. Sayang, kamu di mana? Bisiknya serak, malam ini, kita bersatu untuk terakhir kali. Aku menggigit bibirku kuat-kuat, menahan tangis. Dalam hitungan menit, aku harus keluar. Aku harus hadapi dia. Karena jika tidak, ritual itu akan selesai. Dan aku akan lenyap dari dunia sebagai tumbal yang sempurna. Waktu terasa melambat. Detik demi detik seperti berdentang keras di telingaku. Aku bersembunyi di balik lemari, menggenggam erat ramuan penangkal dari Aldi. Di luar, suara langkah Robi semakin dekat. Hawa panas mulai memenuhi kamar. Bau darah dan dupa membakar rongga hidungku. Robi berdiri di tengah kamar. Matanya merah menyala. Kulitnya tampak retak-retak seperti arang yang hampir hancur. Tapi yang paling membuatku menggigil adalah, ia tidak memiliki bayangan. Lampu lilin menyorot tubuhnya, tapi tak ada bentuk apapun di lantai. Dia telah kehilangan sisi manusianya. Aku tahu kamu di sini, Nisa, gumamnya. Suaranya berat seperti berasal dari dua mulut sekaligus. Mereka semua sudah kuberikan. Tinggal kamu, persembahan terindah. Perlahan, ia berjalan ke arah lemari. Aku menutup mataku, tapi dalam hatiku, aku memanggil ayahku, sosok terakhir yang pernah melindungiku sepenuh jiwa. Tepat saat pintu lemari terbuka, aku melemparkan air wudhu yang telah dicampur tanah makam ayah ke tubuh Robi. Seketika ia menjerit, suara makhluk mengerikan keluar dari tenggorokannya. Kulitnya melepuh, tubuhnya menggelepar di lantai, dan dari punggungnya keluar asap hitam pekat berbentuk makhluk tinggi berbulu, bertaring, dan bersayap robek. Makhluk itu meraung, tapi kemudian berbalik, menatap Robi yang terkapar. Dalam satu gerakan cepat, makhluk itu mencabik tubuh Robi, lalu menghisap sesuatu dari dadanya seperti menarik roh. Aku gagal, bisik Robi terakhir kali, sebelum tubuhnya membusuk dalam hitungan detik dan hancur menjadi abu. Aku terduduk lemas, tapi belum selesai. Tiba-tiba, terdengar teriakan mamaku dan Susi dari ruang tengah. Aku berlari ke sana dan mendapati mereka berdua berguling di lantai, tubuh mereka terbakar api tak terlihat. Matanya terbelalak, dan dari mulut mereka keluar darah dan serangga kecil. Mereka menjerit kesakitan, sampai akhirnya terdiam. Satu persatu, mereka semua tumbang. Bukan karena aku membunuh mereka, tapi karena perjanjian Robi gagal. Semua yang terikat ikut hancur bersama tuannya. Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya. Bukan karena kehilangan, tapi karena selama ini, aku hidup di antara orang-orang yang tidak lagi punya jiwa. Saat fajar tiba, Aldi berdiri di depan rumahku. Tante selamat, tapi rumah ini sudah tidak bisa ditinggali lagi. Banyak yang masih tertinggal, katanya. Aku hanya mengangguk. Rumah ini bukan lagi rumah. Ini kuburan dari cinta palsu, dan darah yang dikorbankan untuk kekuatan sementara. 3 hari setelah kejadian itu,
rumah kami disegel polisi. Mayat Mamah dan Susi dibawa ke rumah sakit, dan yang tersisa dari Robi hanya segenggam abu hitam yang tidak bisa dijelaskan asal-usulnya secara medis. Polisi bingung, tetangga hanya diam, semua membisu. Tidak ada yang berani menyebut hal gaib. Semuanya menganggap rumah kami penuh aib, penuh misteri. Aku sendiri hanya duduk diam di teras belakang rumah kontrakan sementara. Tidak menangis, tidak bicara banyak. Jiwa dan ragaku seolah terpisah. Tapi di dalam hatiku, aku tahu, aku selamat karena aku memilih percaya pada naluri. Bukan cinta. Beberapa malam kemudian, Aldi kembali datang. Ia menyerahkan sebuah kain mori putih yang dibalut daun kelor dan tali dari benang hitam. Ini untuk menutup sisa jejaknya, katanya. Selama jejak energinya belum dihapus, dia bisa datang lagi. Bahkan dalam bentuk mimpi, atau melalui orang lain. Kami pun kembali ke rumah itu untuk terakhir kalinya. Aku membawa buku hitam Robi, dan Aldi membawa kemenyan dan bacaan wirid yang diajarkan oleh neneknya, seorang dukun putih yang telah wafat 2 tahun lalu. Di dalam rumah, suasana sunyi. Tapi dindingnya masih meninggalkan bekas gosong, seperti luka-luka hitam membekas di hati. Aldi menaburkan kemenyan dan membaca mantra pelan. Aku berdiri di depan kamar kami, kamar yang dulu penuh harapan, dan kini hanya menyimpan jejak pengkhianatan dan darah. Setelah semuanya selesai, aku meletakkan buku hitam Robi di tengah ruangan dan membakarnya. Api menyala tinggi, dan dari dalamnya terdengar suara jeritan lirih seperti dari dasar sumur. Asapnya tidak putih, asapnya berwarna merah tua. Kami meninggalkan rumah itu tanpa menoleh lagi. Dan saat langkah terakhirku keluar dari pintu depan, aku tahu, rumah itu tak akan pernah bisa disucikan. Karena yang pernah tinggal di sana, adalah kejahatan yang menjelma cinta. Beberapa bulan berlalu sejak aku meninggalkan rumah itu. Aku tinggal di kota kecil lain sekarang. Mengontrak sebuah kamar sederhana di dekat pasar, cukup untukku menjalani hari-hari yang sunyi, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Tidak ada lagi Robi, tidak ada lagi Mamah, tidak ada lagi Susi. Semuanya telah menjadi kisah kelam yang takkan pernah kutulis ulang. Namun kadang, saat malam turun dan hujan mengguyur atap, mimpi-mimpi buruk itu kembali datang. Aku melihat diriku terkurung di dalam rumah itu lagi, mendengar bisikan Robi, melihat wajah Mamah tersenyum penuh dusta, dan adikku menangis dalam ciuman kegelapan. Namun saat aku membuka mata, aku tahu, aku masih hidup, aku masih waras, aku masih utuh. Aldi sesekali datang membawakan daun kelor dan air doa. Ia kini menjadi teman kecil yang menjaga dari kejauhan. Makhluk itu sudah hilang, katanya suatu hari. Tapi kadang, bayangannya masih gentayangan di ingatan tante. Itu biasa, itu luka. Hari-hari kulalui dengan pelan. Aku kembali bekerja, menulis, membaca, membantu orang-orang tua di sekitar kontrakan. Hidup sederhana, tanpa cinta, tapi penuh keikhlasan. Aku tidak membenci cinta. Aku hanya belajar bahwa cinta sejati tidak akan pernah membuatmu merasa hancur. Dan rumah sejati, bukan tempat di mana kamu dibesarkan. Bukan pula tempat kamu tidur bersama orang yang kamu cintai. Tapi rumah adalah tempat jiwa kita bebas dari ketakutan. Tempat di mana kita tidak harus bertahan hidup setiap hari. Malam ini aku menulis semua ini untukmu, entah siapa kamu. Jika suatu hari kamu membaca kisahku, dan kamu pun merasakan bahwa orang-orang di sekitarmu menyembunyikan sesuatu, bahwa cintamu terasa tidak benar, bahwa keluargamu perlahan menjauhkanmu dari dirimu sendiri. Percayalah pada nalurimu. Jangan menunggu semuanya terlambat. Jangan seperti aku, karena cinta yang salah bisa membuka pintu untuk iblis yang paling dekat.